Ya, shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya, kalimat pertama adalah tepat Bapak Ibu beriman kepada Yesus bukan kepada manusia. Yang setuju bilang amin. Kenapa? Karena kalau manusia bisa lupa. Nah, contoh terdekat saya malam ini. Karena undangan itu rata-rata malam itu jam 7, 19. Tidak perhatikan lagi sini 18.30. Tadi sudah di perempatan Dr. Sutomo, saya ditelepon, di mana posisi Pak? Saya bilang, aduh, saya langsung ingat baru, orang Jakarta baru bilang gini, baru enggak. Oh iya, baru teringat 18.30-nya. Untung sudah dekat saudara-saudara ya. Nah baik, kepada Tuhan saya bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan lewat Bapak Gembala yang sangat baik ini. Ya, luar biasa ya. Ada kalimat yang saya petik tadi sebelum mimbar ini diletakkan di sini. Pak Gembala bilang, tutup matamu, kita melihat dengan mata iman. Nah, Gilbert Lumoendong pernah berkhotbah tentang iman. Bahwa iman itu mata rohani kita. Saya mau tiru suaranya Gilbert, boleh? Dia bilang begini, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ada waktunya di mana mata kita jasmani tidak bisa melihat sesuatu ketika persoalan datang. Tapi lewat mata kita yang lain, iman dapat melihat sesuatu di balik tebalnya tembok persoalan. Jadi terserah, saya mau disuruh khotbah model Gilbert, model Yakub Nahwai, terserah. Haleluya. Oke, yaitu mengobati hati yang begini. Nanti ke pendeta kok nggak takut-takut. Iya, kita masih berada pada situasi yang belum kondusif seperti yang sebelum adanya COVID itu. Jadi izinkan saya akan berkhotbah. Khotbah saya memang masih berkisar tentang terkait dengan situasi yang ada, lalu bagaimana kita menyikapi situasi ini. Dan malam hari ini saya akan berbicara tentang doa. Nah tepatnya, jadi sesuai ya kontekstual dengan acara kita malam hari ini, ibadah doa malam. Jadi tema yang saya akan berikan itu, pentingnya ketekunan dalam berdoa. Yes, amen. Kalau berdoa banyak orang bisa berdoa. Tapi yang tekun berdoa itu yang jarang. Makanya saya bisa pastikan yang banyak dapat mengalami sesuatu dari Tuhan itu mereka yang tekun berdoa. Bukan orang yang sekedar berdoa. Nah biasanya sekedar berdoa itu nek perlu tok doa. Iya toh? Sampai saya suka bercanda, saya bergurau. Kalau saya yang jadi Tuhan, bukan cuma sekedar saya tidak jawab doa orang begini. Sudah lama saya angkat. Kejam sekali. Makanya beruntung Tuhan itu Yesus bukan Herman. Kalau saya itu tidak sabarnya itu. Kalau Yesus selalu sabar, menanti kita kapan kita sadar. Bisa bilang amin? Nah jadi pentingnya ketekunan di dalam berdoa. Tapi saya mau nyanyi dulu. Amin. Ya tadi saya sampaikan kepada siapa? Bu ya Seni. Tolong sampaikan nanti kita akan nyanyi sesudah firman. Ku yakin kau hadir di sini. Saya bilang begitu. Refnya saja. Ditanya sama Bu Seni. Sebelum firman, saya langsung ketawa. Nanti. Jadi tidak lama dari itu baru saya WA. Nah, saya minta mungkin bisa dikeluarkan ini ya. Syairin jangan saya lupa. Romo yang oke. Jadi izinkan saya nyanyi, Bapak Ibu dengar saja ya. Nah, nanti pasti ada yang bilang begini, yang baru hadir malam ini, sombongnya. Yang gitu kan. Cuma saya selalu bilang, saya harus berjelaskan ini. Kenapa kalau saya nyanyi, saya suruh orang dengar saja, karena cara bernyanyinya kita beda. Sebelum masuk, saya sudah masuk, nanti ditahan. Ya, sudah masuk, saya belum masuk, nanti ngejar. Jadi kalau saya nyanyi dengan model itu, lalu Bapak Ibu yang nyanyi menurut notnya, ketukannya, jadi kita itu kejar-kejaran. Jadi nikmati saja, anggap saja kita berada di studio RCTI. Dalam acara apa? Blessing Night. Ya, Blessing Night di sini. Maksud saya itu anggap kita di RCTI seperti acara Indonesian Idol. Tapi ini Blessing Night, puji Tuhan. Iya, kita tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Bilang amin. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ada sukacita. Mungkin ada yang dengar begini, kok suaranya tinggi ya? Nah, saya mau bersaksi. Dulu saya tidak bisa nyanyi setinggi ini. Jadi mungkin sekedar share untuk yang senang memuji Tuhan, yang WL. Ternyata YouTube itu ada gunanya. Jadi kalau Bapak Ibu, saya ini sudah bisa nyanyi dari dulu sejak kecil. Tapi saya harus jujur, ternyata masih ada banyak hal yang saya belum tahu. Bagaimana cara menyanyi untuk kita bisa mencapai nada tinggi. Nah, salah satunya yang saya sampaikan, pastikan setiap bunyi itu ada di depan. Jadi kalau kita mau pertahankan suara di leher, di situ letaknya sulitnya kita mencapai untuk nada tinggi gitu ya. Jadi sekedar berbagi saja. Bagi yang kurang nyanyi begini, alah pentingnya opo. Nah, jadi bagi yang worship leader yang jadi singer, boleh seperti itu. Pakai YouTube itu ya, cari saja cara menyanyi suara tinggi gitu. Nanti dia akan ajarin di situ untuk kita semua. Baik, puji Tuhan. Nah, pentingnya ketekunan di dalam berdoa. Kita akan buka dulu Alkitab kita dalam Lukas 18 ayat yang pertama.
Tadi mungkin saudara bingung, saya sudah bawa kacamata, di sini ada kacamata satu. Memang kacamata saya ada 200. Ya, 2 yang ada di rumah, 198 ada di toko. Ini untuk jarak jauh, kalau itu ada jarak pandang jauh, baca untuk kalau kita baca di mungkin di HP, tapi untuk jarak di mimbar begini, nah saya harus beli satu lagi khusus ya, harganya sangat mahal, enggak usah ditanya berapa harganya. Saudara nggak bakalan bisa beli, karena apa? Uang saudara di dompet, uang besar semua. Ini hanya bisa diraih dengan uang receh. Mari kita baca saja. Lukas 18 ayat yang pertama saja. Lukas 18 ayat yang pertama. Sudah? Bersama saya baca dengan bersuara 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi kita baca 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada murid-murid. Nah, di dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa di sebuah kota ada seorang hakim yang lalim. Ya, tidak takut akan Allah, bahkan tidak menghormati siapapun. Ini perumpamaannya. Lalu di kota yang sama terdapat seorang janda. Janda ini wanita, katakan amin. Ya pasti. Nah, ini uji kesungguh-sungguhan gitu loh. Ada orang kalau cuma sekedar dengar firman, waktu saya bilang janda ini wanita, katakan amin, mereka begini, amin. Mereka tidak sadar janda memang wanita. Nah, kebetulan saya pernah menyandang predikat duda gitu ya. Oke, puji Tuhan. Jadi di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang lalim itu. Jadi ini dalam perumpamaan. Beberapa lamanya dikatakan dalam perumpamaan ini, Yesus katakan kepada para murid, hakim yang lalim itu tidak menggubris. Dalam arti kata, dia menolak apa yang dikehendaki oleh wanita itu, mohon pembelaan atas haknya, gitu ya. Nah, kemudian ia berkata dalam hatinya, ini si hakim yang lalim, sekalipun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini selalu menyusahkan aku, dia bilang begini, baiklah aku akan membenarkan dia. Yesus katakan kepada mereka, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Kalimat selanjutnya Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan mereka yang siang malam berseru kepadanya? Bilang amin dulu. Akan tetapi kata Tuhan apa? Bila ia datang, adakah ia menjumpai apa? Iman di bumi. Itu di dalam bacaan sesungguhnya yang ada di atasnya. Nah, saudara, tujuan dari perumpamaan ini seperti yang kita sudah baca tadi, supaya para murid didorong dan dimotivasi oleh Yesus, supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Atau berdoa dengan tiada berkeputusan. Atau bisa juga selalu berdoa. Itu tujuan daripada perumpamaan ini. Seperti halnya Yesus memberikan gambaran dalam perumpamaan. Janda yang selalu datang. Maka demikianlah yang dimaksudkan. Supaya dalam konteks doa, para murid. Dan malam ini lebih spesifik, jemaat KAB. Tuhan mau supaya selalu berdoa. Berdoa dengan tiada jemu-jemu. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Itu yang Tuhan mau. Nah, secara terselubung di dalam perumpamaan ini, Yesus menyatakan begini. Orang yang setia berdoa. Orang yang selalu berdoa. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka akan mendapatkan. Bilang amin. Mereka akan mengalami, bilang amin. Mereka akan menerima. Tidak hanya mendapatkan, mengalami, menerima, tapi sekaligus mereka akan menikmati sesuatu daripada Tuhan. Untuk apa kita punya segalanya tanpa bisa menikmati? Jadi memang kalau saya perhatikan definisi diberkati menurut Alkitab,
tidak sebatas memiliki. Ada orang punya segala sesuatu, tidak bisa memiliki mobil mahal ber-MM. Tapi begitu naik di mobil, driver yang menikmati. Drivernya kadang-kala begitu. Dia nikmati, semua sudah ada di setir, pencet ini, pencet itu. Kalau mobil kita kan masih begini, pencet ini, pengen putar tape, ngene, ya toh. Kalau mobil mewah, semua sudah ada di sini. Jadi sopirnya tinggal asik putar musik yang The River of Babylon, dia. Sementara bosnya yang miliar-miliar bahkan triliun uangnya, ngene di jok yang kedua. Begitu ada telepon masuk, oh ya,一台这种把小的推了没好了，我生你，这就是打油，我lalan di pin panio, oke, dia letakkan HP-nya, wajahnya begini lagi. Inikah wajah-wajah orang yang menikmati? Sekalipun kita sederhana. Ini bukan khotbah yang membuat jemaat pesimis ya. Saya tidak mengajar jemaat jadi pesimis, nggak usahlah berusaha untuk jadi orang yang sukses, bukan itu. Tapi definisi diberkati, memiliki, menikmati. Paling tidak ini wajah menikmati. Driver begini, kita begini. Sambil melihat ke samping, sukacita, haleluya. Begitu juga kalau duduk di gereja. Mulai dari awal, kalau yang tidak menikmati berkatnya nento. WL sudah setengah mati, punya. Ku buka hati, dia ini. Untuk jamahan berserah penuh kehadiratmu. Waduh, saya apa terlalu kasar ya? Kalau begini model ibadah mendingan tinggal di rumah ngerjain sesuatu. Loh iya, kalau ibadah kita modelnya ini. Tapi bisa saja saudara dengan cara ini, begitu datang di ibadah bisa berubah juga. Bisa bilang amin? Haleluya. Mau diberkati Tuhan? Jadi orang yang setia berdoa, tidak jemu-jemu, tiada berkeputusan, selalu berdoa, mendapatkan, menerima, mengalami, bahkan menikmati segala sesuatu dari Tuhan. Bilang amin. Yesus menganalogikan sebagaimana hakim yang lalim membenarkan janda tersebut. Maka demikianlah Yesus akan membenarkan. Dalam konteks itu kata membenarkan karena dia menuntut haknya. Dalam konteks kita permohonan maka kita pakai saja. Tuhan akan menjawab setiap doa. Dari siapa? Jemaat KB yang setia berdoa. Yang selalu datang kepada Tuhan siang dan malam. Bahkan tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak memberkati jemaat KB yang selalu siang dan malam datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan. Tuhan kita Tuhan yang baik, bilang amin. Tapi tidak begitu saja kita terima dari dia. Ada bagian-bagian kita dan nanti Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Inti dari perumpamaan yang ada di atas terletak pada pembelaan Tuhan. Pembelaan hakim. Ini dalam perumpamaan. Yang kepada janda yang selalu datang kepadanya. Itu intinya dari perumpamaan. Pembelaan hakim yang lalim terhadap seorang janda yang selalu datang kepadanya. Firman Tuhan ini mengajar kita untuk jangan pernah jemu-jemu berdoa. Bahkan untuk satu persoalan yang sama. Bilang amin. Karena kalau kita berdoa untuk satu persoalan 3 kali cukup. Kalau nggak dijawab, wes 3 kali aku doa, Tuhan gak jawab, stop, gak doa. Lalu ada persoalan baru, doa 3 kali lagi. Jadi Tuhan ajar kita untuk selalu berdoa, bahkan untuk persoalan yang sama, bilang amin. Bilang, saya akan selalu berdoa. Bilang, saya akan setia berdoa. Ya, ada kisah, entah pernah saya sampaikan di sini. Ada orang yang suka begini di hadapan Tuhan ini. Maaf ya, saya tiru wanita saja. Karena paling asik ditiru wanita itu ekspresif. Nek lanang suaranya nggak enak ditiru. Yo Bapak. Bapak. Kan nggak enak. Aku rasa kepadamu. Nggak enak. Coba kalau perempuan. Bapak. Rasanya kita terbawa gitu. Aku rasa padamu. Aku percaya. Kau sanggup menolong. Bahkan
kan enggak bisa ngomong. Kan enak. Orang yang dengar tuh rasanya ya apa gitu ya. Nah, ada katanya bilang begini, sebuah tulisan atau ungkapan saya juga lupa. Pada waktu kita sudah mengklaim Tuhan, karena sekian waktu kita berdoa, jawaban tak kunjung tiba, lalu kita berkata begini, pokoknya sekali lagi aku doa, nih gak ada jawabannya, aku mau doa, gak doa-doa. Kayak Pak Gembala saya ngomong, doa terus, mau. Oh, Pak Yohanes sering ngomong ngono. Tapi sekali lagi besok pagi aku doa nih gak ada jawabannya, aku gak doa-doa. Wes, titik. Apa kan? Ini kalau perlu kan begitu. Saya enggak tahu nanti rekamannya ini orang dengar lagi itu kayak apa. Kok iso pendeta iki koyo ngene yo? Jangankan saudara heran, saya sendiri heran. Iya kadangkala saya itu nanti agak malu waktu pulang, Pak. Ini saya mau cerita. Kadangkala saya malu waktu pulang sudah di mobil. Kok iso koyo mau koyo ngono loh. Iya betul ini. Karena saya di jalan tidak pernah merancang jadi begini ini. Yang saya tahu materi saya ini. Mau jadi apa saya dengan materi itu yang saya tidak tahu. Malah di Manado orang pernah tanya, Pak 2 jam. Kalau saya KKR di Manado 2 jam Pak. Mereka yang minta. Ya KKR biasanya jam 7, jam 8 baru mulai. Itu ibadahnya selesai bisa jam 11. Nah mereka bilang, enggak apa-apa. Ya, mereka tanya bagaimana you setting 2 jam itu. Maksudnya mereka lihat saya di mimbar dengan 2 jam dengan materi. Oh, saya biasa enggak pernah menyeting itu. Oh, mosok Pak. Iya. Yang saya cuma tahu materi saya. Soal saya mau jadi bagaimana, saya tidak tahu. Nah, saya sampai lupa mau ngomong apa tadi. Apa tadi? Hah? Oh iya. Jadi tulisan itu bilang begitu. Kalau kita sudah plak, pokoknya satu kali saya doa nggak ada jawaban, saya berhenti berdoa. Nah, ibaratnya jawaban itu ini. Lihat ya, disinilah letaknya pentingnya kita tekun dan selalu berdoa itu di sini. Jadi kalau saya pertama start doa di sini, jawabannya di mimbar itu ya. Tuhan aku punya persoalan, jawab amin. Belum ada, tapi kita sudah maju selangkah. Bilang amin. Belum toh. Aku datang padamu, jawab Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Durung, maju lagi. Tapi kita sudah maju, bisa bilang amin. Kan sudah lebih jatuh, lebih dekat. Aku datang kepadamu, jawab Tuhan, amin. Durung, maju lagi berarti kita. Aku datang kepadamu Tuhan, jawab sesuai dengan janjimu, amin. Durung ono, maju lagi. Nah sekarang kira-kira saya doa berapa kali ini? Tinggal berapa kali ini kalau saudara lihat jarak ini. Saya sampai di sini berapa kali? 1. Nah kita sudah plot waktu sini. Sekali lagi, aku doa besok pagi. Berarti jaraknya sini. Tak doa nggak ada jawabannya, aku nggak doa-doa. Nah, kita doa pagi. Jawab Tuhan dalam nama Yesus, amin. Nggak ono. Kita sudah plot. Pak, saya nggak mau doa lagi. Sementara kita masih punya 1 kali menurut tulisan itu. Coba berdoa sekali lagi. Mungkin itulah waktu jawabannya. Ya betul. Jadi dia ingat. Sekali lagi. Ya wes nggak apa-apa. Bapak Gerardo, sudah 3 bulan saya doa, belum ada jawaban. Aku mau sekali lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Sampailah pada jawaban. Jadi kalau malam hari ini mungkin ada di antara kita yang sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Sekali lagi aku doa, aku nggak mau doa kalau nggak ada jawaban. Tulisan tadi atau ucapan tadi berkata, coba sekali lagi. Coba bilang begini, aku mau coba. Sekali lagi. Coba yang bapak-bapak bilang, aku mau coba. Sekali lagi. Suaranya harus berat. Supaya beda dengan wanita. Aku mau coba sekali lagi. Amin. Orang bertanya, sing bener iki pita suaranya sing mau iku apa sing? Oke, puji Tuhan. Nah saudara, makna apa yang kita dapatkan dari perumpamaan yang ada di atas? Maknanya, bahwa orang yang tekun berdoa, orang yang selalu berdoa, setia berdoa, tidak jemu-jemu, tidak berkeputusan dia berdoa, adalah orang yang punya waktu banyak dengan Tuhan. Bilang amin. Paling tidak itu yang kita dapatkan. Soal jawaban belum, tapi tadi lihat.
Ternyata begitu kita amin, kita sudah maju selangkah. Belum juga jawaban, kita berdoa, kita maju selangkah. Sampai pada waktu yang Tuhan tentukan, kita mendapatkan jawaban dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Jadi orang yang punya banyak waktu adalah mereka yang selalu berdoa, tidak jemu-jemu, tidak berputus asa, setia berdoa. Ya. Jadi orang yang punya banyak waktu itu, punya waktu banyak berkomunikasi dengan Tuhan, punya waktu banyak mendengar suara Tuhan. Bilang amin. Hanya mereka yang selalu setia berdoa, yang akan tahu isi hati Allah. Malas berdoa, jangan berpikir engkau akan tahu apa yang Tuhan mau, supaya engkau lakukan. Orang yang banyak waktu dengan Tuhan, pasti mendapatkan perhatian dari Tuhan. Nah, saya mau kasih gambaran. Dalam konteks gembala dan jemaat, saya yakin 100%. Jemaat yang setia datang beribadah di KAB. Mau ibadah minggu, tidak disuruh hadir semua sesi. Cukup sekali mungkin dalam hari minggu. Syukur-syukur datang lebih dari itu. Ada ibadah doa malam, atau bentuk ibadah yang lain. Saudara yang setia datang, mendapat perhatian dari gembala. Lebih daripada mereka yang jarang datang. Saya mau tanya dulu, betul atau tidak? Ini dalam konteks gembala loh kepada jemaat. Begitu juga kita dengan Tuhan. Orang yang banyak waktu datang kepada Tuhan, mendapat perhatian daripada Tuhan. Tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Puji Tuhan. Jangan menuntut sesuatu yang lebih kepada Tuhan. Bila pada kenyataannya, kita sendiri belum bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita buat, banyak. Tapi bagi saya, yang paling utama yang harus kita lakukan, ibadah. Setia ibadah. Hanya orang yang setia ibadah yang akan mengerti firman. Paling tidak, walaupun di gereja ada sedikit ngantuk-ngantuknya. Tapi tolong jangan sampai tidur. Jangan sampai terjadi kayak di Sangir itu. Gembalanya orang Tionghoa. Yang khotbah itu anak muda. Saudara-saudara dikatakan begini. Sekalipun kita sudah tua, kalau ada Yesus kita akan kelihatan muda. Jadi maksudnya awet muda karena ada Yesus selalu suka cita. Nah di samping begini ada encim-encim. Sudah tua memang. Tapi di penglihatan gembala kelihatan muda. Tapi dia sudah tua. Nah untuk menguatkan khotbah yang tadi ketika diserahkan ke gembala. Kayak Pak Gembala begini. Mengambil contoh encim ini. Saudara-saudara, ini kan sudah tua. Tadi firman Tuhan berkata bahwa sekalipun usia kita sudah tua, asal Yesus dalam hidup, wajah kita akan kelihatan muda. Coba encim berdiri, apa alasan encim sudah tua kelihatan muda? Rupanya encim ini tidur tadi. Dia tidak dengar apa kata pendeta pengkhotbah. Dia tanya, apa Pak Pendeta? Katakan kepada jemaat, apa rahasia? Encim sudah tua tapi kelihatan muda. Encim dengan santai, biasa-biasa cuma pakai bedak FIFA. Lagi akibatnya nek krungu firman sambil tuh roh. Ojo sampai rek. Jemaat Pak Gem Yohanes iki krungu firman sambil. Makanya untungnya saya mungkin salah satunya ini Pak. Kalau orang model saya khotbah masih ada jemaat tertidur, ini sudah karunia Pak. Karunia turu. Karunia tidur. Benar, orang kalau model saya begini berkhotbah, saya tidak tahu siapa lagi yang lucu. Berkhotbah di sini. Nah, maksudnya selain saya ini loh. Mungkin Pak Suwarno atau siapa? Dulu ada Pak Suwarno, ada Pak Sigit. Pak Sigit masih ada? Jarang ya. Jadi yang khotbahin lucu cuma saya toh. Waduh, Pak Gembala lucu juga loh. Iya loh. Paling tidak kalau Pak Gembala khotbah jemaat pasti senyum. Amin. Lah senyum terus gini kok. Saudara, Allah kita baik. Kapan Pak Gembala ngomong sini gini, saudara, Allah kita baik. Saya kira enggak ada. Iya, terima saya saja selalu. Dengan ciri khas sapaannya, haleluya. Nanti haleluya kau yang ini. Iki bukan menyalahi, tapi justru semakin apa ya, punya nilai begitu ya. Jangan menuntut lebih dari Tuhan kalau pada kenyataan kita sendiri belum mampu melakukan apa yang Tuhan minta.
Ternyata tanpa kita sadari bahwa Tuhan memperhitungkan ketekunan kita di dalam berdoa. Bilang amin. Coba kita baca lagi. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Kita akan sama-sama membacanya ya. Matius 15 ayat 28. 23. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya, seorang wanita Kanaan, yang datang kepada Yesus, anaknya kerasukan setan. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, anakku sakit, sangat menderita." Yesus cuek, ngene-ngene toh Yesus ya. Kira-kira kalau kita terjemahkan sekarang coba gini. Itu wanita Yesus begini. Apakah dia undur? "Yesus, anak Daud, kasihani hamba." Murid-murid yang seharusnya mendorong dia, ayo cepat, semakin dekat. Enggak, malah murid datang kepada Yesus. "Yesus, usirlah orang ini. Telinga saya berisik. Usir dia." Dalam lingkaran yang kecil, wanita ini pasti dengar. Apa kata murid-murid? Apakah dia undur? No. "Yesus, anak Daud, kasihanilah hamba." Yesus ngomong, enggak beretika dalam ukuran manusia normal. "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Tutu untuk kon." Ini kan orang bukan Israel, bukan Yahudi. Tutu untuk kon. Ini bahasa Aramnya. Tutu untuk kon. Nah itu ya. Kalau saya khotbah di Papua, mereka pikir benar itu bahasa Aram. Saking dia enggak ngerti. Apakah dia undur? Bicara ketekunan, diperhitungkan Tuhan. "Yesus, saya kira ono sentak-sentak iki lah. Kasihan aku." Yesus bilang apa? "Tidak patut mengambil roti untuk anak dilempar pada anjing. Sampean iku asu." Undur? Mungkin dia begini, "Jadi kulom niki asu." Dia undur-undur gini, tapi dia gini, "Boten napa-napa, sing penting asune sampean. Sampean mangano, aku apa?" Di bawah itu apa? Di bawah? Aku nangisar. Aku di bawah, ada makanan yang jatuh, itu bagianku. Hebatnya. Setelah itu Yesus bilang, "Ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau mau." Seketika itu juga anaknya sembuh. Bisa bilang amin? Ternyata Yesus memperhitungkan ketekunan kita. Ketidakjemuannya kita datang kepadanya. Ternyata semua diperhitungkan oleh Tuhan. Saya yakin ini sesuatu yang rema bagi saudara. Karena ketika saya ngomong ini, saya merasakan sesuatu. Ini sungguhan ini. Merinding saya. Itu konfirmasi bahwa Roh Kudus mengerjakan sesuatu. Dan saudara pasti melakukannya. Haleluya. Pasti nanti pula begini. Makanya wis tak ngomong doa terus ngono lho. Ya tapi kan wis berapa kali ngono lho, Pak. Ya wis makanya firman Tuhan ngomong mau terus. Diperhitungkan Tuhan. Ya iya, aku kan wis krungu firman, gak apa-apa. Kita doa terus ae. Terserah kapan jawabannya, terserah DE. Amin. Dan banyak kali kita sudah terlanjur menilai Tuhan. Kaduh, janji sing mulu gak iso genapi apa? Begitu Tuhan buat justru lebih besar dari yang kita mau. Bilang amin. Tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Gak usah doa untuk firman Tuhan berhenti. Gak lama sudah mau selesai. Saya tahu ada beberapa orang di sini mengharapkan cek suwene. Dari cara pandang itu saya punya karunia untuk menilai pandangan orang. Sopo wonge? Gak usah, itu rahasia. Aduh puji Tuhan. Jadi pengakuan Yesus tentang iman wanita ini, dari mana ukurannya? Sampai keluar pernyataan, "Ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau mau." Dari mana Yesus ukur imannya besar? Dari ketekunannya. Coba ketika dia datang, "Yesus, kasihanilah hambamu." Yesus gini. "Kok ngomong kayak ngene sih kape? Memangnya sampean tuh gembala, akeh gembala.
Memangnya ke apeto, ake kreco. Tapi di sini nggak ada loh Pak. Sini nggak ada. Di mana-mana banyak. Saya nggak nyinggung ya. Bukan tipe menyinggung. Nyindir. Jadi besarnya iman seseorang tidak diukur hanya dari apa yang dia dapatkan ketika dia memohon kepada Tuhan. Tidak hanya dari situ mengukur besarnya iman seseorang. Tidak hanya ketika diminta dia dapat. Tapi ternyata ukuran yang bisa kita pakai bagaimana ketekunan seseorang dalam menanti jawaban dari Tuhan. Tepuk tangan lagi. Woo! Gak ono sing melu, gak apa-apa. Beriman adalah percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Iman yang besar mampu melakukan sesuatu. Jadi saya ulang bedakan ya. Orang beriman menyatakan dia percaya Allah sanggup melakukan sesuatu. Imannya besar, dia bisa melakukan sesuatu. Tapi iman yang sejati adalah orang yang tetap percaya sampai kepada ketika Tuhan tidak buat sesuatu. Loh, gak ada amennya. Halo? Iman percaya Tuhan sanggup. Iman besar bisa berbuat sesuatu. Tapi iman yang sejati adalah orang yang tetap percaya kepada Allah sekalipun Allah tidak berbuat. Kenapa begitu? Karena untuk mengukur kebaikan Allah tidak cukup hanya dengan sebuah doamu yang tidak dijawab. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan ke belakang. Terlalu banyak. Jadi jangan mengukur Allah itu baik atau tidak hanya untuk sebuah doa. Dan mungkin itu hal yang penting bagi saudara. Dan Tuhan tidak lakukan itu. Tapi saya mau beritahu, Tuhan tidak lakukan memang sesuai dengan yang kita mau. Tapi pada waktu yang sama Tuhan memulai sebuah rancangan yang justru lebih baik dari apa yang kita minta. Tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Haleluya. Orang yang memiliki iman yang sejati tidaklah mengukur kebaikan Tuhan seperti yang saya sudah katakan. Bahkan di saat Tuhan tidak berbuat, orang itu masih mampu berkata, Tuhan baik, sungguh baik, selalu baik, selamanya baik. Apa yang dia buat selalu yang terbaik. Ini Kristen yang sejati imannya ini. Nah itu keluar sedikit konteks daripada doa. Dari sini kita mengerti ketekunan berdoa tidak hanya sekedar penting. Tapi tekun berdoa adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan setiap kita orang yang percaya. Hana mandul, bertahun-tahun dia datang ke bait Allah. Akhirnya Tuhan menjawabnya. Kenapa bagaimana kita menjadi orang yang tekun berdoa? Ayat yang terakhir. Coba bilang, inilah yang kutunggu-tunggu. Oh, gak berani. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tekun berdoa? Mazmur 69. Pemusik boleh tampil saja. Beberapa orang senang sekali. Haleluya, sudah selesai. Ya, kita baca ya, Mazmur 69 ayat 17. 2, 3. Jawablah aku, semua, 2, 3. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu. Sekali lagi 2, 3. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu. Terus, berpalinglah terus. Orang akan menjadi pribadi yang tekun berdoa hanya apabila orang itu selalu percaya akan kasih setia Tuhan. Coba bilang, Tuhanku setia. Oke, kalimat terakhir saya. Dia tidak hanya setia berjanji, tapi Tuhan setia menggenapi setiap janjinya. Tetaplah berdoa, nantikan pertolongan Tuhan, karena Tuhan akan datang tepat pada waktunya.